Berita terkini dalam negeri. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya memenuhi panggilan KPK dan memberikan keterangan selama sekitar 8,5 jam di Polda Jatim terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas APBD 2021-2022. Khofifah menjawab sejumlah pertanyaan penyidik, terutama soal prosedur penyaluran dana hibah dan keterlibatan para tersangka. Ia menyebut semua proses sudah dilakukan sesuai aturan. Salah satu poin yang dijelaskan panjang adalah soal perubahan jabatan kepala dinas selama periode tersebut. Wakil Ketua KPK menegaskan, Khofifah hanya dimintai keterangan sebagai saksi, bukan diperiksa sebagai tersangka. Lokasi pemeriksaan di Jatim dipilih demi efisiensi waktu dan biaya. Menurut Maki Jatim, Khofifah dimintai keterangan untuk 4 tersangka, termasuk Kusnadi dan Anwar Sadat. Khofifah berharap keterangannya bisa membantu penyidik menuntaskan kasus ini dan menyatakan siap mendukung proses hukum yang berjalan. Apakah korupsi di negeri ini akan benar-benar hilang ya? Nantikan berita terkini lainnya hanya di Cak Cak News. Sekian dan terima kasih. Pukul 13.22 siang tadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenuhi panggilan KPK untuk memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi dana hibah yang menjerat mantan Ketua DPRD Jawa Timur almarhum Kusnadi, dan Khofifah memberikan kesaksian di persidangan dengan atas nama terdakwa memang Hasanuddin, Jody Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan yang merupakan adalah koordinator Pokmas dari Kusnadi, almarhum Kusnadi. Dan pemirsa, tadi banyak keterangan atau pertanyaan dari KPK terhadap Gubernur Jawa Timur. Bertemu dengan pimpinan DPRD dan kami dilibatkan di dalam pertemuan. Hari ini saya hadir untuk memenuhi panggilan sebagai saksi ini. Saya bersyukur bahwa saya punya kesempatan menjelaskan tentang tuduhan dari almarhum bahwa dalam proses pengajuan dana hibah itu ada fee, ada ijon ke gubernur 30%, wagub 30%, sekda 10%, OPD 3-5, OPD di Pemprov itu 64 OPD. 64 itu kalau kali 3 saja berapa? Hampir 200. Kalau kali 4 berarti sekitar 250-an. Kalau kali 5 berarti 300 lebih. Dan sudah rasanya tidak rasional. Belum lagi yang ke gubernur dan wagub, sekda. Jadi apa yang dituduhkan, saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar. Bahwa itu tidak benar. Kawan-kawan bisa lihat secara presentatif itu sudah di atas 300%. Berarti itu tidak benar. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Insya Allah saya, Pak Wagub, dan kawan-kawan OPD bekerja sangat keras untuk bisa memastikan bahwa Jawa Timur makin maju, Jawa Timur makin makmur, dan Jawa Timur makin tumbuh dan makin Rame-rame soal korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di samping saya ini ada aktivis anti korupsi, dan dia ini getol sekali. Wisne isok memenjarakan siapapun lah pelakunya, mau 50 orang, mau 100 orang anggota DPRD Jawa Timur yang terlibat kudu mlebu penjara. Kan sekarang sudah 4 Mas ya? Iya, ya. Samping saya ini namanya Aceh Kusuma. Mulai kapan sampean niki getol menyuarakan pencurian penggarongan duit APBD ini? Saat orang sedang berada di dalam ambang kehancuran COVID-19 tahun 2020. Tahun 2002 zamannya Covid ini ya. Zamannya Covid itu ada temuan kerugian keuangan negara 2,9 triliun. Loh sik tala. Pemprov Jawa Timur. Zaman Covid iki ono wong nyolong. Justru kesempatan untuk mencuri itu Cak pada saat Covid itu ya. Oke, di saat orang tidak berani keluar rumah, tambah nyolong ide nih. Iya. Oke. Terus. Ini ya, terus
berdasarkan historis gerakan kita, Cak, kita pada saat itu melakukan gerakan di berbagai lini, Cak. Pertama, kita menyoal dinas pendidikan, kita melakukan sparring diskusi dengan beberapa kecabang dinas di Jawa Timur, 29 kabupaten 9 kota media, termasuk sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga yang ditengarai melakukan korupsi, Cak. Jadi anggaran hibah ini, Cak, sebagian besar ada di dinas pendidikan, sebagian besar ada di Kesra. Nah, faktanya KPK telah melakukan upaya penggeledahan di tataran Pemprov Jawa Timur, tetapi hingga hari ini tidak ada dalang yang kemudian hari ini ditangkap, Cak. Oke, menurut sampean ada 4 pimpinan, jadi tersangka. Betul. Ada 21 yang memberi Dan penerima, dan dari swasta juga ya ada. Itu sudah. Menurut Mas Aceh belum selesai Ki. Belum. Banyak gitu. Saya menduganya begini, Cak. Kebungkaman Gubernur Jawa Timur selaku kuasa pengguna anggaran penuh atau KPA dalam hal ini yang mengolah APBD anggaran dan pendapatan belanja daerah Provinsi Jawa Timur, Cak. KPK nyata-nyatanya berani melakukan semacam penggeledahan di Biro Kesra yang ditemukan kerugiannya mencapai 2 triliun mulai dari tahun 2019 sampai 2023. Sebentar, 2 triliun itu yang versi KPK untuk teman-teman DPRD atau ini ada temuan baru? HG, Cak, hibah gubernur, Cak. Jadi begini izin, Cak. Jenis hibah ini, Cak, ada 2 nomenklatur. Oke. Yang pertama nomenklaturnya berbunyi adalah Pokmas. Pokmas yang melalui teman-teman DPRD berdasarkan aspirator konstituen, yang kemudian hibah reguler itu gubernur, Cak. Loh, berarti gubernur itu yang bagi-bagi duit? Mengelola juga, Cak. Oke, kita baru tahu ini. Berdasarkan hasil verifikasi di beberapa OPD yang ada di Pemprov, termasuk Kesra ini, Cak. Begitu loh, Cak. Jadi intinya gini loh, untuk hibah ini tidak hanya teman-teman DPRD Jawa Timur yang membagi ke konstituen, tapi gubernur juga. Cak. Oke, temuan Mas Aceh, berapa yang dikelola oleh Gubernur Jawa Timur? Saya catat begini, Cak. Jadi tahun 2019, 2020, 2021 hingga 2023 berdasarkan hasil investigasi korelatif dengan temuan hasil investigasi inspektorat yang kemudian hasil investigasi dari temuan LHP BPK Provinsi Jawa Timur, LKPD juga menemukan unsur kerugian yang ada di dalam catatan itu kurang lebih 3,1 triliun, Cak, berdasarkan rangkuman saya. Mohon maaf, Oke, 3,1 triliun. 3,1 triliun. Ini hibah gubernur. Hibah gubernur, Cak. Dari tahun berapa sampai tahun ke berapa? Tahun 2019, 2023. Yang mana 2024-nya belum ditotal sama saya ini, ya. Oke, total tambah kemana lah kan? Cukup yang ada aja ya. Nah, sebentar. Ini gubernur selalu diam. Kita pun marah, kenapa gubernur duit rakyat dicuri kok selalu diam? Jangan-jangan karena dia juga mengelola itu. Jangan-jangan ditelusuri juga ada penyalahgunaan. Apakah gubernur ini hari ini tidak tahu terhadap potret yang ada di dalam Pemprov Jawa? Tentu itu naif, Cak, kan begitu. Oke. Jadi gini ya, pokoknya ternyata diamnya gubernur itu terhadap 2 triliun yang dikorupsi oleh teman-teman DPRD Jawa Timur, ternyata dia juga mengelola anggaran. Dia betul. Jadi takut kalau dia terlalu kenceng nanti kamu juga ngelola. Emang kamu bersih? Khawatir gitu. Dan jangan-jangan bisa jadi senjata makan tuan. Guys, ini berita baru ini. Karena selama ini kita sebagai masyarakat itu kan bertanya-tanya, kenapa gubernur diam? Duit 2 triliun koyok-koyok cuman 200.000. Ingat, 2 triliun itu banyak. Menurut Mas Aceh, ternyata gubernur juga mengelola dana hibah dan ada kerugian negara di situ. Betul, ya. Cak. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul, ya. Cak, betul. Masih ada temuan-temuan lain nggak? Banyak, Cak. Oke, kalau masih ada, nggak usah dihabis saiki. Kita tunggu konten berikutnya. Oke. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berencana memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Dardak. Tenang ae Bu, tak kei tutoriale ben sampean aman teko panggilan KPK. Tapi Joko ndak sopo-sopo, ki rahasia berdua, oke?
Begitu sampean mari acara wisuda anake sampean di Cino, ya sampean ojo balik nang Indonesia, langsung terbang nang Iran. Di Iran kono agendane survei dan studi banding cara pembuatan dan pengoperasian reaktor nuklir. Ya, 2 tahun cukup. Teko Iran langsung terbang nang Israel. Agendane cara mengoperasikan Iron Dome di Israel setahun cukup. Teko Israel ojo balik nang Indonesia, langsung nang Amerika. Di Amerika engko agendane cara mengemudikan kapal induk. Nah, di kono iku paling rodok suwe 3 tahun ya. Engko begitu 3 tahun selesai, sama ojo mulai nang Indonesia, langsung terbang nang Rusia, gawe agenda maneh cara membuat dan mengoperasikan reaktor nuklir SAR bomba. Di kono 3 tahun cukup. Engko akhirnya koyok Gus Yapul iku lho. Khofifah mangkir panggilan KPK karena cuti hadiri wisuda putranya di Cina. Khofifah Indar Parawansa tidak hadir saat dijadwalkan diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas APBD Jatim 2021 hingga 2022. Ia sedang mengambil cuti setelah mendapat izin dari Kemendagri untuk menghadiri wisuda putranya yang berada di Universitas Peking, Beijing, dan akan berada di sana hingga pekan akhir. Selama cuti, Wagub Emil ditunjuk sebagai PLT Gubernur Jatim. Juru bicara KPK menyatakan bahwa Khofifah telah meminta jadwal ulang pemeriksaan dan pihaknya akan menjadwalkannya kembali. Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur dipanggil KPK, tapi dia mangkir tidak menghadiri panggilan KPK. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, nonton videonya sampai habis. Gua nggak tahu ya guys, kenapa berita tentang Bu Khofifah akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget dan kayak apa ya, makin merajalela gitu. Kemarin lah terakhir ya kan, dia bukan mukbang, nge-review kurma gitu kan. Sekarang lah nongol lagi, dia dipanggil KPK. Kenapa Ci, kok Bu Khofifah dipanggil KPK? Katanya diduga ini terkait dengan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Masalahnya ini nilainya sampai triliunan, geng. Nah, kasus ini bisa jadi salah satu kasus terbesar nih. Tapi permasalahannya kita jangan langsung ngejudge dulu, harus dicari tahu dulu beritanya ya, baru deh. Bu Khofifah ini menurut gue hebat banget karena beliau ini selalu jadi sorotan publik gitu ya, mau dari nge-review buah-buahan, mukbang buah-buahan, sampai kurma sekalipun. Sekarang lebih menarik perhatian lagi gara-gara dipanggil KPK. Permasalahannya kalau memang Bu Khofifah tidak terkait apapun terkait dana hibah ini, kenapa Bu Khofifah harus mangkir dari panggilan KPK? Apakah ada yang disembunyikan? We never know. Buat yang belum paham, dana hibah ini adalah uang dari pemerintah yang harusnya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan. Misalnya buat pembangunan, buat proyek-proyek yang bermanfaat gitu loh. Tapi kalau dana hibah ini disalahgunakan, ya akibatnya fatal. Menurut kalian, apakah Bu Khofifah terlibat atau hanya namanya aja yang kebawa-bawa dan disebut-sebut? Cuma kalau yang jadi pertanyaan gua nih, pertanyaan terbesar nih dalam kepala gua ya, kalau emang Bu Khofifah nggak kenapa-kenapa gitu, kenapa harus mangkir gitu loh? Sedangkan kalau konten TikTok nggak mangkir, konten TikTok harus sesuai dengan deadline. Tapi kalau dipanggil KPK, nanti aja lah, atur aja jadwal ulang. Tapi kita juga nggak bisa asal ngejudge dan asal ngomong kalau permasalahan konten TikToknya dia itu selalu paling utama, sedangkan kalau KPK dia mangkir. Nggak bisa juga guys, bisa jadi karena memang Bu Khofifah punya jadwal yang lain gitu kan, punya jadwal yang lebih apa ya, lebih prioritasnya harus lebih didahulukan gitu. Secara beliau ini kan Gubernur Jawa Timur kan juga bukan wilayah yang kecil gitu loh ya, mungkin dia emang lagi sibuk banget say, makanya dia minta jadwalnya diatur ulang. Yang gue bingung juga ya, akhir-akhir ini tuh Bu Khofifah tuh emang lagi jadi sorotan publik banget ya. Dan yang gue tahu Bu Khofifah itu sudah menjabat 2 periode jadi Gubernur Jawa Timur. Nah sekarang warga Jawa Timur itu rame banget yang teriak-teriak tentang kepemimpinannya Bu Khofifah itu sendiri gitu kan. Maksud gue, kalau emang dia kepemimpinannya jelek, kenapa bisa sampai 2 periode? Ini yang milih Bu Khofifah nih gimana konsepnya? Apalagi ya guys, seperti yang kita tahu, dunia politik itu adalah dunia yang penuh kejutan. Apalagi buat kita, para rakyat-rakyat yang nggak punya orang dalam, yang nggak punya kekuatan apapun gitu ya. Politik itu emang berat gitu, say. Politik itu bisa jadi yang kita pikir benar, ternyata salah. Bisa juga yang kita pikir salah, ternyata malah itu yang benar. Sebenarnya pun berita terkait Bu Khofifah terlibat gitu ya, terlibat dalam kasus dana hibah ini tuh juga masih simpang siur gitu loh. Ya gue berharap sih kalau misalkan sekarang kan KPK udah lagi tahap penyidikan dan penyelidikan gitu ya. Jadi gue harap juga kalian-kalian sebagai netizen itu nggak asal mentah-mentah baca dari berita gitu loh. Tapi kalian juga pantau terus gitu perkembangannya, perjalanannya kayak gimana. Jadi jangan asal ngejudge doang aja. Kalau kalian memang tidak menyukai seorang pemimpin atau kalian tidak menyukai siapapun itu ya, nggak apa-apa kalau nggak suka. Tapi ya jangan sampai benar-benar mata kalian tuh ketutup gitu. Jangan mentang-mentang kalian nggak suka sama seseorang terus ya udah aja gitu. Nah buat kalian ya para anak-anak muda yang masa depannya, yang cita-citanya pengen jadi pejabat negara, pengen jadi pemimpin daerah, apapun itulah ya, jangan cuma jago konten aja, jangan cuma jago bikin TikTok aja, tapi juga belajar